Shalom, selamat malam, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini pemberitaan firman Tuhan akan saya ambil. Izinkan saya bisa share screen ya untuk. Sudah bisa, Pak. Ya, terima kasih. Ya, tema yang dikasih adalah cinta tapi bohong ya. 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai dengan 21. Emang ada cinta tapi bohong? Ada di 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Cinta tapi bohong itu di ayat 20 ya. Tapi kita baca dari ayat 16 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertama Yohanes pasal 4 ini adalah satu perikop yang bagus. Saya katakan bagus, kenapa? Karena perikop ini bukan hanya mencatat kasih dalam rumusan praktisnya, tapi juga kasih dalam rumusan yang paling dasar dan paling awal. Saya akan memulainya dengan mengatakan bahwa sumber kasih itu adalah Allah sendiri. Ya, tadi saya katakan bahwa kasih di dalam 1 Yohanes pasal 4 ini tidak hanya muncul dalam bentuk praktek, tapi dia muncul dalam bentuk yang paling hakiki. Kalau berbicara tentang hal yang paling hakiki berarti bicara mengenai asal muasalnya, asal usul daripada kasih itu. Allah itu adalah sumber kasih. Ya. Sumber kasih untuk ayat yang pertama, ayat 16 di sini juga kan, Allah adalah kasih. Artinya dia adalah sumber satu-satunya, sumber paling primer dari kasih itu. Kalau saya pergi belanja ke toko-toko elektronik, katanya toko elektronik ini adalah orang bilang tempat utamanya lah, cabang utamanya. Ketika sampai di sana ditanya, Bapak cari apa? Mereknya ini disebut. Oke, katanya. Tunggu ya Pak, rupanya nggak ada, dia nyari lagi. Nanti dia cari lagi ke cabang-cabang. Saya pikir karena dia pakai logo itu, pakai nama itu ada di situ. Nggak taunya nggak ada. Tahu begitu saya pindah ke toko sebelah yang tidak pakai nama itu. Nah, Allah tidak seperti toko itu. Ngaku kasih, tapi giliran ditanya, Allah akan cari sumber lain. Allah itu sumber satu-satunya kasih. Tidak ada sumber lain di luar itu. Sehingga berkata Allah itu jahat, itu keliru. Kalau dikatakan Allah itu tidak pengertian, itu keliru. Karena apa? Karena Allah itu kasih. Di dalam kasih tidak mungkin ada kejahatan. Di dalam kasih tidak mungkin tidak ada pengertian. Jadi ini pertama-tama, kita tidak bisa ngomong I love you kepada orang yang kita kasihi. Kalau kita tidak pernah tahu sumber kita bisa berkata demikian, itu dari mana? Banyak orang sekarang hanya mau pakai produknya Allah, tapi menendang keluar sumbernya.
Seorang pria bisa berkata kepada orang wanita yang dimana dia udah kesengsem lama, I love you. Dia nggak tahu bahwa sumbernya itu datang dari Tuhan, bukan dari dirinya sendiri. Orang ateis sekalipun bisa berkata I love you, tetapi kemudian dia menolak sang sumber. Orang Kristen harusnya tahu dari hulu ke hilir kasih itu. Ya. Jadi di dalam diri Allah, kasih itu ada dan Allah adalah kasih itu sendiri. Prinsip dasar ini mengajak kita untuk sampai ke yang kedua. Kalau Allah adalah sumber kasih, maka Allah juga adalah sumber inisiatif untuk mengasihi itu. Ayat 19 katakan di sini, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi Allah lah sumber daripada inisiatif itu. Dia sumber kasih itu, dia juga sumber inisiatif itu. Jadi kasih itu dimulai dari Allah sebagai sumber, kasih itu juga Allah yang menggerakkannya dari dalam dirinya kepada semua makhluk hidup ciptaannya. Jadi karena Allah adalah kasih, maka semua ciptaannya juga bersifat seperti itu. Kekristenan harus dimulai dari Allah yang adalah sumber kasih itu. Dan Allah juga yang memiliki inisiatif untuk memulai kasih itu. Kita tidak heran, saudara. Kalau nanti tiba-tiba ada ayat yang terkenal karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, itu inisiatif. Tapi inisiatifnya bukan baru dimulai dari Yohanes 3 ayat 16. Inisiatif Allah sudah ada sebelum dunia ini ada. Inisiatif itu sudah muncul dan sudah terwujud. Saya lanjutkan. Ketika kita ngomong kasih, maka pertama-tama mengisyaratkan adanya sebuah hubungan. Tanpa adanya hubungan, maka kasih itu tidak ada artinya. Puji Tuhan, Allah orang Kristen adalah Allah Tritunggal. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau mereka berkata bahwa mereka mengasihi, pertanyaannya antar siapa? Karena bicara kasih itu bicara relasi. Bicara kasih itu bicara hubungan. Karena seseorang tidak bisa mengasihi dirinya sendiri saja. Dia harus mengekspresikan kasihnya itu kepada pihak lain. Kalau Allah sorangan wae, Allah itu cuma sendiri saja, maka selama ini dia mengasihi siapa? Tapi karena Allah adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka bertiga itu dalam satu kesatuan sudah menunjukkan kasih itu yang saya katakan. Inisiatif kasih di antara mereka sudah terjadi di kekekalan. Bayangkan kalau Allah itu sendirian, solo, cuman satu. Tidak ada pribadi lain di luar Allah. Maka nasib dia sama manusia sama. Karena dia baru belajar mengasihi ketika manusia diciptakan. Karena dia baru punya teman untuk dikasihi. Sebelumnya dia nggak punya. Nah, bisakah ketika Allah baru punya kasih ketika manusia diciptakan, lalu kita menyebut dia Allah yang maha kasih? Tidak bisa. Karena apa? Karena pengalaman dia mengasihi sama dengan manusia mengasihi. Manusia diciptakan baru bisa punya kasih, yaitu adanya Allah. Dia berelasi dengan Allah. Demikian juga Allah berelasi dengan manusia. Tapi Allah, orang percaya tidak seperti itu. Bapa, Anak, Roh Kudus, mereka memiliki kesatuan kasih sebelum dunia ini ada. Jadi kalau mereka disebut maha kasih, maka jawabannya mereka sudah menunjukkan kasih dari kekekalan. Kasih Allah itu, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan di ayat-ayat ini dan ada referensi yang dikasih ke Weni, diambil dari 1 Korintus pasal 13. Saya bikin satu rumusan untuk mengatakan kasih Allah itu seperti apa. Karena kita nggak ngomong dulu kasih manusia, kita harus ngomong kasih ini dari sumber utamanya. Sifatnya kayak apa? Kasih Allah itu tidak egois. Saudara perhatikan di mana Allah menunjukkan keegoisannya. Kasih Allah tidak egois. Dengan dia menciptakan saja, dengan dia memberikan sebuah
instruksi, mari kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, sudah menunjukkan bahwa Allah itu tidak narsisius dan Allah juga tidak egois. Memang segala sesuatu berpusat pada Allah, bukan karena Allah egois, tetapi segala sesuatu bergantung kepada Allah, dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Itu bukan ayat egois seperti yang dituduh banyak orang. Itu ayat yang menggambarkan kepada kita betapa Allah itu sumber dan segala sesuatu kan kembali kepadanya dan segala sesuatu bergantung penuh kepadanya. Allah tidak bergantung kepada siapa-siapa, tapi kita bergantung kepada Allah penuh. Kasih Allah itu tidak egois. Kasih Allah itu selalu ada dalam unsur berkorban. Ketika Allah mau membuka ruang untuk mengampuni manusia, Allah sudah berkorban. Bayangkan kalau Allah egois, maka Allah tidak akan memberi ruang apapun untuk pengampunan buat manusia. Allah mungkin akan menjaga egonya dengan berkata, siapa yang ciptakan persoalan di Eden, dialah yang bertanggung jawab. Sebaliknya justru Allah membuka jalan dan titik pengorbanannya itu digambarkan ketika dia harus mengasihi manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia, bahasa halusnya mengaruniakan, bahasa teologisnya, ia mengorbankan. Siapa? Anaknya yang tunggal. Kasih Allah juga tidak transaksional. Dia kasih nafas kepada orang baik, kepada orang jahat, dan dia tidak menuntut apa-apa dari mereka. Jangan Tuhan bilang, aku akan berikan nafas selama engkau memuji aku, selama engkau memujiku. Kalau engkau melawanku, aku tidak akan kasih nafas. Ternyata Tuhan kasih nafas. Tuhan tidak transaksional. Tuhan juga tidak situasional atau bergantung mood dan bergantung emosi. Kasih itu bukan perasaan, kasih itu adalah keputusan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan atau ia mengorbankan anaknya. Itu keputusan. Ketika Yesus digantung di kayu salib dan dia mengatakan, ampunilah Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau Yesus ikut emosi, kalimatnya tidak seperti itu. Tapi dia tekan emosinya dan dia ambil sebuah keputusan. Kasih itu sebuah keputusan. Makanya kalau ada orang disuruh mengampuni musuh, lalu dia bilang begini, Pak, saya belum siap. Kamu berpikir kasih itu perasaan dan nunggu kesiapan hatimu. Tidak, kamu harus ambil keputusan, saya mengampuni. Maka hatimu itu akan belajar mengikuti sebuah keputusan yang ilahiyah itu. Sayangnya banyak orang bilang, oke, saya kasih kamu kesempatan untuk kamu berpikir dan lain-lain. Ingat, mungkin Anda sudah pernah dan mendengar berulang kali bahwa Yesus mengampuni orang bukan pada saat lukanya sudah kering, tetapi ketika luka dan sakitnya itu masih basah dan masih terasa sangat kuat. Tapi dia ambil keputusan untuk mengampuni. Ajaran Kristen mengajarkan, ampunilah musuhmu.